Jadi intinya jangan dipaksain, kalian harus realistis. Kalau memang mau cetakan bagus, ya amanin dulu sampai nozzle-nya bagus, baru kalian cetak. Kalau itu udah dijalanin semua, nggak akan ada yang namanya error jebol dan lain-lain. Kalaupun itu jebol karena memang sudah produktivitasnya tinggi, udah balik modal lah, bukan karena memang kesalahan kita. Ya, kita coba untuk print. Kita nyalakan dulu pagi-pagi mumpung istirahat ya. Mumpung istirahat. Ini printernya begini guys, printer telanjang. Nah ini kita aktivitasnya itu pagi-pagi, tutup dulu. Cocok aja guys, cocok di sini aja. Cocok di sini, terus habis itu cocok di sini aja. Kan tuh. Nah, ini kan kelihatan sebenarnya ini nggak bening gitu. Kalau yang solidity-nya nggak bagus, dia jadi bening, jadi terpisah. Ini nggak bening sih gitu. Jadi kita cuma beningin aja. Nggak bening, kalau yang ini bening harusnya. Oke, satu lagi kita lihat tuh, tetap solid guys, belum di cleaning, belum diapa-apain, itu tetap solid ya guys, nggak jadi bening gitu, nggak misah antara si putih tepungnya sama airnya gitu, enggak. Jadi kita gini aja cukup kocok di sana, kocok damper, udah. Mana guys masangnya guys, ini anak-anak mau istirahat soalnya, jadi nggak ada yang megangin kemewah, nggak ada yang megangin handphone. Oke, udah. Habis itu kita, ini belum dibuka guys. Nah, dibuka dulu guys. Terus habis itu kita tinggal cleaning guys. Gerak dia guys. Cleaning. Ya, kita matiin dulu aja ya si videonya, nanti habis cleaning kita lanjut lagi untuk cetak. Kalian saya pasangin ini nanti, karena saya nggak ada megangin handphone, jadi saya pasangin, harus mati handphone dulu, baru nanti saya pasangin terus print. Oke. Ya, kita coba cetak ini guys. Tadi udah selesai di cleaning. Tadi nggak cek nozzle sih kita, karena memang biasanya aman sih. Nozzle-nya aman biasanya, jadi nggak perlu cek lagi. Kita langsung print aja. Nah, kalau pakai printer kecil kan guys, kita harus nungguin madingnya beres, langsung jangan lupa pencet yang ini, ceret, supaya jangan keburu lolos. Ya teman-teman, maaf tadi ke pause saya tadi mau rekam, tapi ke pause, sekarang nggak ada yang megangin, jadi sempet ngelos dulu si padnya, saya mundurin lagi, langsung cetak. Nah ini teman-teman, di sini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya tuh kita nggak ada sedot-sedot pagi-pagi, cuman kocok aja, kocok di tabung supaya mastiin nggak ada yang
mengendap ya, kecampur lah. Terus kocok di dampernya aja, kocok di damper, nggak perlu disedot terus dimasukin lagi ke sana, nggak perlu, cuman damper aja udah. Karena apa? Karena nanti yang diselang itu kan juga ke kocok ya, pada saat goyang-goyang gini dia udah kecampur kok. Yang paling penting itu cleaning sekali atau 2 kali, terus print, udah aman. Ini tadi saya 1 kali doang si di cleaningnya, sekali doang, dan tanpa cek nozzle, karena ya biasanya bagus sih di sini karena suhunya juga agak dingin, jadi biasanya aman, nggak perlu dicek nozzle lagi ya, kecuali kalau habis sprint panjang gitu ya, yang dia udah agak panas si headnya, nah itu juga harus pastiin cek lagi, tapi itu juga nggak terlalu signifikan sih, biasanya selalu aman, hanya make sure aja gitu. Jadi buat teman-teman juga yang yang pakai desktop gitu ya, perawatan aja sih, perawatan harian ya, maksudnya dibersihin, terus pastiin, yang paling simpel itu adalah pastiin nozzle-nya itu bagus. Kalau memang printer kalian headnya itu selalu ada mampet-mampet, bolong-bolong, harus wajib dipastiin sebelum cetak supaya hasilnya maksimal. Tapi kalau kayak saya kayak gini kan, ini hanya dipakai sesekali, terus juga suhu di sini bagus, cukup gitu ya untuk bersahabat dengan head dan tinta, nggak perlu saya nozzle cek lagi, langsung print aja juga aman gitu. Nah ini kita pakai 1440 kali 1440, nyobain kemarin kan sudah nyobain 720 kali 1440, warnanya jadinya kayak gimana. Nah ini saya cobain 1440 kali 1440 di colornya 50%, dan white-nya itu di 70% ya, ini 70%, sama ink levelnya itu di 80% semuanya. Kalau kalian pengen dapetin warna-warna tertentu, lebih condongnya pengen lebih cerah, pengen lebih gelap, pengen lebih ke biru, pengen lebih ke mana, atau pengen dapetin yang benar-benar sesuai selera kalian, itu ink levelnya aja nanti disesuaikan berapa persennya gitu. Setelah dari ink level baru nanti ke penggunaan standarnya kalian, atau sebaliknya, penggunaan standarnya kalian di 50%, dari 50% itu nanti ink level CMYK nya baru kalian atur lagi gitu. Karena kalau itu berubah, ink levelnya berubah, terus persentasenya juga berubah, itu pasti warna akan berubah juga gitu. Jadi memang harus pastikan di mana kalian biasa pakai, warnanya berapa persen, putihnya berapa persen, baru tentukan di ink levelnya, atau sebaliknya juga bisa. Tentukan ink levelnya dulu yang kalian biasa pakai, terus persentasenya aja berapa persen, CMYK nya berapa persen, itu bisa nanti kalian dapat gitu. Overall sih sebetulnya saya lebih suka sama hasil cetakan di printer kecil, karena memang tegas banget. Ini cuma 2 px juga ya, cuman kontrak 2 px tuh udah bersih banget sih kalau di printer kecil gitu. Cuman ya lama, terus kita harus standby, harus pencet modul dulu sebelum jalan, itu akan harus ditungguin. Terus pas kita mau selesai juga harus pencet supaya jangan terlalu panjang. Kemudian pas pengaturan si pad juga agak ribet, itu doang sih sebetulnya. Kalau yang print besar kan cepet ya, tinggal pasang, sesuaikan, lurus, sudah. Mau istirahat pad tetap nempel. Kalau ini mati, ngelos, nyala, printer dinyalain juga pasti ngelos juga gitu. Jadi kalau nyaman sih sebetulnya untuk cetakan tuh sangat menggoda sih dari printer kecil ini. Ya ini terlalu lama kayaknya cetaknya, saya pause dulu aja, nanti saya kasih saya lanjut lagi videonya, saya kasih keterangan lagi. Tapi intinya sih sebelum saya pause di sini, saya kasih tahu aja ke teman-teman, untuk mastiin semuanya berjalan dengan baik ya, kalian harus ikutin step-step
persiapan cetaknya, supaya step-step persiapan cetak itu dilaksanakan dan itu menghasilkan cetakan yang bagus, dan kalian nggak perlu ngulang, nggak perlu sampai headnya mampet, nggak sampai headnya jebol dan lain-lain. Selama kalian ikutin step-stepnya itu pasti aman-aman aja. Walaupun ada kendala, itu kendala nggak berarti banget lah gitu ya. Oke, nanti saya lanjut lagi teman-teman ya. Ya, ini kita tes gambar yang ini guys. Saya penasaran, kita intip dulu yuk, belum beres. Kita intip guys, kita intip, penasaran. Mantap guys hasilnya. Nggak jauh-jauh banget kayaknya. Nggak sabar nih, nanti kita cek ya. Kita cek lagi setelah beres. Mantap guys. Beres guys. Maklum lagi istirahat, harus megangin sendirian. Jadi guys, hasilnya wow. Mantap. Tinggal kita keringkan dulu ya. Luar biasa. Ya, ini hasilnya guys. Hasil cetaknya tadi. Nah, ini kita mau panggang dulu ya. Nanti saya lanjut lagi, tapi overall sih keren sekali, warnanya hidup. Oke guys ya, nanti saya lanjut lagi panggang dulu ya teman-teman. Sambil ditungguin manggang ya, saya nggak akan tunjukin ya video manggangnya, sama lah seperti biasa teman-teman. Nah, di sini saya cuma mau kasih tahu buat tambahan aja ya, untuk teman-teman yang kenapa sih kadang-kadang tuh kayak banyak baru sebulan head mampet, jebol dan lain-lain gitu. Saya cuma mau kasih tahu aja, singkat aja. Setelah proses di awal pas kalian ngeprint itu ya, ada proses persiapan, termasuk kalau saya sih biasanya kocok ini, terus kocok damper saja, udah cukup, nggak ada sedot-sedot dan lain-lain. Nah, kemudian nozzle check ya, nozzle check kalian pasti tahu caranya. Nozzle check bisa dari akurnya langsung. Kalau saya nggak pakai nozzle check karena memang nggak terlalu dipakai, capek ini, dan di sini suhunya agak bagus, cocok untuk keamanan tinta dan head, jadi nggak perlu untuk saya cek nozzle lagi, langsung aja kocok di sini sebentar, cleaning sekali, langsung jalan cetak. Itu yang saya sudah cetak tadi seperti itu. Nah, buat kalian proses nozzle checknya nggak bagus, bolong-bolong, itu kalian cleaning lagi gitu 2 atau 3 kali. Kalau masih belum bisa, itu jangan dipaksain buat produksi. Yang salah itu di sana, kalian ruginya itu rugi double. Udah rugi petnya, rugi tintanya, rugi waktunya. Jadi harus kalian atasi dulu gitu. Untuk tahu masalahnya di mana ya, kalian cek dulu nih tinta masuk ke damper penuh nggak, bagus nggak. Nih. Ini di sini full apa enggak gitu. Kalau di sini aja nggak full, kalian udah bisa tahu, pastikan kemungkinannya ada 2 di sana, mampet atau memang tiang nozzle itu nggak bagus, mampet, dia nggak narik tinta. Nah, kalau di sini oke, tapi nozzle-nya nggak keluar, berarti kemungkinannya adalah di tiang nozzle atau di headnya buntu. Kalian cari aja tiang nozzle itu apa, yang di bawah ini ya, ini bawah. Nanti kalian bersihin tiang nozzle-nya, disedot, terus pastiin cleaning lagi. Habis itu cek nozzle. Setelah cek nozzle-nya nggak keluar juga, berarti head harus disedot, headnya, atau di flashing. Nah, setelah di flashing itu nggak keluar keras gitu, jangan dipaksa. Kalian harus kasih rendam pakai cleaner, cairan, sampai dia benar-benar keluar gitu. Jadi jangan dipaksa, nggak bisa dipaksa. Head itu sensitif, kayak
kayak hatinya wanita, jadi nggak bisa dipaksa ya. Jadi kalian harus pastiin itu di flush pelan, itu keluar airnya cleanernya atau tintanya, baru kalian lanjut. Kalau itu belum, nggak usah dipaksain. Kalau nozzle belum bagus, setidaknya 95%, dan 95% juga nggak di satu titik ya bolongnya, tapi agak pindah-pindah, itu nggak masalah. Tapi kalau di satu titik langsung gede kotak gitu, itu pasti juga akan ngebayang, ngegaris gitu. Jadi intinya jangan dipaksain, kalian harus realistis. Kalau memang mau cetakan bagus, ya amanin dulu sampai nozzle-nya bagus, baru kalian cetak. Kalau itu udah dijalanin semua, nggak akan ada yang namanya error jebol dan lain-lain. Kalaupun itu jebol karena memang sudah produktivitasnya tinggi, udah balik modal lah, bukan karena memang kesalahan kita gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Nanti secara detailnya saya akan bisa bikin lagi video yang detail satu persatu, tapi itu singkatnya aja karena memang tujuannya tadi saya cuma mau cek tes ICC profile RGB di 1440 kali 1440, karena kemarin saya udah bikin video yang 1440 kali 720 itu masih kurang maksimal ya. Oke, terima kasih. Saya coba lanjut lagi, nanti hasil panggangannya saya kasih lihat ya guys. Ini setelah selesai dipanggang, hasilnya wow, luar biasa. Ini kalau nggak mikir main desktop agak ribet diatur pad dan lain-lain, kocok-kocok sih kayaknya, dan speednya bisa agak cepet, pasti bakal main desktop lagi nih. Mantap, luar biasa. Andai. Ya, jadi buat kalian teman-teman beruntung ya yang pakai desktop dan memang nyaman pakai desktop dan segmennya sesuai dengan printer desktop, ini kualitasnya mantap sekali. Dengan hasil seperti ini, saya pikir nih sangat bisa menjangkau konsumen yang premium ya. Oke, sekian saja teman-teman videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat beraktivitas dan terus produktif walaupun kondisi sedang sulit. Salam DTF.